Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Welly Yusliani Hulu, NPM 2210039. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Etika Profesi yang berjudul Etika Profesi Pendamping Sosial. Latar belakang, pendamping sosial di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat, terutama di desa. Mereka bertugas memfasilitasi program pemerintah, membantu pemberdayaan masyarakat, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga desa. Dengan keberadaan lebih dari 74.000 desa di Indonesia, itu menurut dari data BPS pada tahun 2022. Peran pendamping sosial menjadi krusial untuk menjembatani mereka antara kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian, peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Ada beberapa perannya, yaitu 1. Fasilitator program pemerintah, 2. Pemberdaya masyarakat, 3. Mediator dan penghubung sosial, 4. Pengawas dan evaluator program, kelima, edukator dan penyuluh. Adapun rumusan masalah yang ada pada judul makalah ini yaitu 1. Mengapa etika profesi penting bagi pendamping sosial? 2. Bagaimana peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat desa? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi pendamping sosial terkait penerapan etika profesi? Yang keempat, bagaimana penerapan etika profesi dalam meningkatkan profesionalisme pendamping sosial? Adapun tujuan penulisan ini adalah 1. Menjelaskan pentingnya etika profesi bagi pendamping sosial, 2. Menguraikan peran dan tugas pendamping sosial, 3. Mengidentifikasi tantangan pendamping sosial dalam penerapan etika profesi. Kemudian, memberikan rekomendasi penerapan etika profesi yang efektif. Ada beberapa manfaat dari penulisan ini adalah 1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang etika profesi pendamping sosial. Kedua, sebagai panduan praktis bagi pendamping sosial. Ketiga, meningkatkan kesadaran etika dan profesionalisme. Keempat, memberikan referensi bagi akademisi, lembaga, dan kebijakan. Kemudian, pengertian etika dan etika profesi. Definisi etika menurut para ahli. Menurut Soerjono Soekanto pada tahun 2000, etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat. Kemudian menurut dari John R. Botwright menjelaskan bahwa etika adalah studi tentang prinsip-prinsip yang menentukan benar dan salah dalam tindakan manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial. Kemudian pengertian dari etika profesi. Etika profesi adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengatur tindakan dan sikap seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang profesional bekerja secara bertanggung jawab, jujur, adil, dan sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam bidang pekerjaannya. Kemudian, adapun peran penting profesi pendamping sosial, yaitu 1. Menjaga profesionalisme dan integritas, kemudian membantu kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mencegah konflik dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian peran pendamping sosial yaitu 1. Fasilitator program pemerintah, 2. Pemberdayaan masyarakat, 3. Mediator antara pemerintah dan warga, 4. Pengawas program sosial, 5. Edukator dan penyampai informasi. Ada beberapa tugas pendamping sosial, yaitu 1. Membimbing masyarakat dalam program pembangunan dan sosial. Kedua, memantau pelaksanaan program agar tepat sasaran. Ketiga, menyampaikan laporan pencapaian dan evaluasi ke instansi terkait. Kemudian ada pun beberapa hal tantangan dalam pendamping sosial ini, yaitu 1. Beban kerja tinggi. Kedua, tekanan
politik dan kepentingan lokal. Ketiga, variasi latar belakang masyarakat. Keempat, keterbatasan sumber daya dan akses informasi. Kelima, menegakkan etika di tengah situasi sulit. Nah, sebagai kesimpulan dari materi ini adalah satu, etika profesi merupakan pedoman penting bagi pendamping sosial dalam menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip etika seperti integritas, tanggung jawab, kerahasiaan, dan keadilan menjadi dasar perilaku yang harus dijunjung tinggi agar layanan sosial dapat diberikan secara adil dan tepat sasaran. Kemudian sarannya yaitu meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan profesional agar mampu menghadapi berbagai dinamika masyarakat. Kemudian, menjaga integritas dan etika kerja dalam setiap tindakan, terutama terkait kerahasiaan data dan keadilan dalam pelayanan. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari saya mengenai etika profesi pendamping sosial, terutama di desa. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.